sambil muter-muter. Enaknya dengerin sore-sore biar segar. Radio Jogja 88,7 FM 100% musik Indonesia. Jam segini tuh biasanya Anda baru balik kerja atau baru selesai apa? Bau sesuatu gak sih? Apa nih bau nih? Tiba-tiba nih ada bau nih. Enggak sih, lu doang sih kayaknya sih Tang. Lu enggak sih? Masa sih bau sih? Enggak. Emang enggak? Enggak. Apa sih? Jajan aku sendiri yang bau. Iya, mungkin ya. Iya. Enggak. Soalnya tuh biasanya jam segini kan pada balik kantor, kelar beraktivitas seharian yang Jogja panas banget ini kan. Iya. Paling enak tuh mandi. Mandi, air anget. Aduh, habis itu tidur. Wah, enak banget itu. Kayak harapan semua orang ya. Emang enak Walaupun banget sih. Kalau aku emang biasanya malam tuh pasti mandi pakai air panas. panas nih ya, nggak anget ya. Panas banget kan yang baru mateng itu kan. Iya, terus kasih wortel sama serai sih. Sop dong jadinya. Jadi sop dong lu ternyata. Kagak. Tapi ternyata kalau mandi kan memang disarankan misalnya udah malam nih listeners. Itu paling enak pakai air hangat supaya otot-otot kita yang udah seharian tegang bekerja keras gitu kan bagai kuda ini jadi lemes lagi, jadi rileks lagi, jadinya waktu tidur itu tuh lebih nyaman gitu tidurnya. Tapi ternyata nggak cuman air hangat doang loh yang bisa bikin mandi itu jadi lebih nyaman. Ada satu bahan yang sebenarnya bisa dibuat mandi nih listeners biar rileks juga. Ini sereh. Kalau biasanya sereh kan diminum. Diminum buat dimakan minuman. bisa lah. Bisa sambal mata. Oh ya, buat campuran makanan atau minuman, wedang gitu kan. Tapi ternyata kalau kita ikutan ngerebus serai untuk air mandi, itu tuh bisa membantu buat ngeluarin aroma dan juga cita rasa alami. Terus kita pakai buat mandi itu ada manfaat-manfaatnya ini sebenarnya. Bener. Nggak cuma wangi aromaterapi doang gitu. Misal nih ngurangin gejala kayak kesehatan kulitnya, gangguan kesehatan kulit tuh bisa. Terus inflamasi ternyata juga bisa. Dan bau badan, tadi yang bau, tolong dong bisa disadarkan ya. Kamu sendiri deh Tan. Aku barusan nyemprot parfum. Iya sih, apa jangan-jangan bau parfummu itu? Enggak, bukan serai dong. Memang baunya bau hutan sih ya parfum saya nih. Tapi ternyata kalau misalnya kita kadang-kadang kan ada yang suka mandi itu dicampur bath bomb, dicampur garam dan ini ada juga yang mandinya itu dicampur pakai serai karena ini tuh aman, relatif aman karena bahan natural kan dan bakalan nggak akan berdampak negatif buat kesehatan. Iya, tapi yang harus diingat memang kalau misalnya kulitnya sensitif dan gampang iritasi. Itu juga harus hati-hati ya. Jangan asal semuanya dicemplungin ke bak mandi, jangan. Tapi kalau misal aman-aman aja nih kulitnya ternyata bisa tadi bermanfaat kan serai buat ngerileksin badan kita, termasuk juga beberapa manfaat lain buat kulit. Terus juga ternyata buat bau badan, inflamasi tadi itu bisa banget. Benar. Jadi yang pertama kenapa air rebusan sereh itu bisa mengurangi gejala penyakit kulit karena si sereh ini tadi bisa ngasih efek anti jamur dan juga anti inflamasi kalau misalnya dipakai secara topikal. Topikal itu langsung nyentuh ke kulit, listener. Jadi dicampurnya di air terus kita pakai buat mandi. Nah, ternyata juga kalau mandi pakai rebusan serai ini tuh bisa mengurangi gejala infeksi jamur dan masalah kesehatan kulit. Jadi kadang-kadang kalau kita itu tiba-tiba suka kayak kakinya gatal-gatal di sela-sela kaki gitu kan atau misalnya di sela-sela tangan gitu tuh itu bisa jadi ada indikasi inflamasi jamur. Betul. Terus juga serai ternyata bisa mengatasi kayak ringworm, kutu air, jock itch. Nah, ringworm ini biasanya ditularkan oleh hewan kayak kucing atau anjing yang dia udah punya jamur, udah ada ringworm itu sendiri, terus kemudian kita bersentuhan entah karena nggak tahu atau entah karena memang kita ngobatin. Biasanya kan kucing kalau jamuran tuh suka dikasih salep tuh. Iya. Otomatis kan kulit kita bersentuhan langsung sama kulit kucing. Nah, itu ternyata bisa nular ke manusia. Nah, ya nanti ciri-cirinya warnanya merah gitu kan? Ringworm ya. Jadi warnanya itu merah, terus bentuknya lingkaran gitu, listeners, dan itu gatalnya setengah mati, gatal banget. Nah, tapi kalau misalnya Anda punya gejala ataupun penyakit kayak gitu, ini ternyata serai bisa membantu untuk mengurangi gejala-gejala, mengurangi rasa gatalnya juga. Betul, termasuk juga tadi inflamasi ya. Kalau serai ini kan punya kandungan quercetin, itu bisa ngobatin ataupun bisa jadi salah satu bahan flavonoid alami yang emang dimiliki dari serai ini sendiri. Dan ini juga bisa tadi ngurangin inflamasi di tubuh kita sendiri yang nantinya resiko masalah kesehatan lainnya juga
bisa lebih dicegah lah, bisa lebih ditangani dari kalau kita mandi pakai air sereh. Betul. Selain mungkin, aduh, nggak punya sih permasalahan kulit, tapi saya punya permasalahan bau badan. Nah, Itu masalah bukan cuma lu doang. itu masalah orang-orang di masyarakat sekitar ya. ada ya. Ah gitu ya. bener, bencana banget itu mah. Karena kadang-kadang kalau orang bau badan itu tuh nggak sadar, karena dia nggak bisa nyium sendiri, yang nyium adalah orang-orang di sekitarnya. Iya, bener. Gitu. Nah ternyata serai ini juga sering banget dijadiin salah satu bahan alami buat ini. Kalau misalnya kalau sabun kan banyak nih ya, sabun serai gitu kan yang ada campurannya. Tapi ternyata kalau kita mandi dengan air rebusan serai itu juga bisa mengurangi atau mencegah perkembangan beberapa jenis bakteri dan jamur yang menyebabkan bau badan, listener. Betul, termasuk tadi karena serai kan ada aromanya ya, yang lumayan menyengat untuk beberapa orang, tapi tentunya kalau dicampur ke air yang banyak juga aman-aman aja. Malah jadi relaksasi nih buat Anda nih listeners yang ternyata udah terbukti bisa ngurangi rasa cemas sama stres kalau kita mandi pakai air sereh gitu. Dan kalau mandi pakai air rebusan sereh ini juga dibarengi sama mijit area tubuh yang lainnya secara lembut ya, nggak usah dipukul, santai aja. Kan relaksasi. Betul dong. Dipijitnya lembut aja. Ini ya cukup lah seminggu sekali aja. Ini juga bakalan ada dampaknya buat kesehatan mental kita. Sebenarnya bukan yang literally mijet seluruh badan gitu, enggak listener, Nggak tapi usah. kayak di titik-titik yang mungkin ngerasa kayak capek banget, kayak biasanya tuh di tangan, di bahu, ya kan, di bahu, terus di bagian betis, itu kan sering kita ngerasa capek di bagian-bagian itu. Nah itu bisa sambil waktu mandi dipijet pelan-pelan. Itu bisa mengurangi ketegangan pada otot, jadi memberikan efek relaksasi, plus juga dari aromaterapinya si serai ini sendiri. Betul. Dan ternyata lagi ini bisa ngurangin sakit perut sama nyeri otot. Tuh, yang sering ngerasa nyeri perut terus nyeri otot, nyeri perut lagi. Ya bener sih, perut juga nyeri kan, sakit kan. Ini ternyata bisa nih dicoba buat mandi pakai air sereh, dan ternyata ini juga bisa ngurangin ataupun ngatasi beberapa gangguan pencernaan, termasuk tadi kalau dipakai mandi. Ini karena ada kandungan antiinflamasinya dari serai tadi yang udah dibahas kan. Betul, ini bisa mengurangi rasa sakit perut, nyeri otot. Terus misalnya Anda juga punya artritis atau radang sendi yang sering ngilu-ngilu nih sendinya yang sudah berusia gitu ya. Ini ternyata kalau mandi dengan air hangat yang dicampur sama serai itu juga bisa membantu mengurangi rasa peradangan itu. Betul. Kalau kita pernah dengar mitos mandi malam-malam bisa jadi ini apa namanya? Rematik. Itu juga sebenarnya mitos ya. Yang benar adalah mandi malam-malam itu masuk angin kalau mandinya pakai air es. Betul. Terus kamar mandinya dibuka kena angin. Nah, itu langsung gitu kan. E-Radio 100% musik Indonesia.